Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadabbur kita. Ini adalah surat ke-10 surat Yunus ayat 7 sampai dengan ayat 14. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriyah ini, yang pada hari ini telah memasuki hari yang ke-10. Artinya kita telah mencapai sepertiga bulan. Semoga amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibalas dengan berlipat ganda. Dan juga kepada kaum muslimin wal muslimat yang lahir pada tanggal 28 Februari, saya ucapkan selamat hari ulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur panjang yang barokah dan memberikan keselamatan, kebahagiaan serta kesejahteraan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina la yarjuna liqa'ana wa raddu bil hayati dunya wadma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu ya'shibun innalladzina amanu wa amilus sholihati yahdihim rabbuhum bi'imanihim tajri min tajtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa taghiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Walau yu'ajilullahu linnasi syarrosh ti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanazarul ladina la yarjuna liqa'ana fi du'yanihim ya'mahun wa idza masyal insana duruda'anna li zambihi au qaidan au qaimah falamma kasabna anhu durahu maroga alam yad'una illa durim masyah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu
ya'malun walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma dzalamu wa ja'athum rasuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minun kadzalika nazzil qaumal mujrimin summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap bertemu dengan kami dan mereka puas dengan kehidupan dunia dan merasa tenteram dengan itu, dan orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami, mereka itu tempat tinggal mereka ialah neraka. Karena apa yang mereka usahakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat baik, Tuhan mereka akan memimpin mereka dengan iman mereka. Sungai-sungai mengalir di bawah mereka di taman kenikmatan. Doa mereka di sana ialah Maha Suci Engkau ya Allah, dan penghormatan mereka di sana ialah damai, dan seruan mereka yang paling akhir ialah segala puji kepunyaan Allah. Segala puji kepunyaan Allah Tuhan sarwa sekalian alam. Dan jika Allah mempercepat akibat buruk bagi manusia sebagaimana mereka ingin cepat-cepat memperoleh kebaikan, niscaya hukuman mereka diputuskan terhadap mereka, tetapi kami membiarkan orang-orang yang tidak mengharap bertemu dengan kami dan dalam pendurhakaan mereka membabi buta kebingungan. Dan apabila manusia ditimpa kesengsaraan, ia berdoa kepada kami sambil berbaring atau sambil duduk atau sambil berdiri. Tetapi jika kesengsaraan telah kami singkirkan dari dia berlalu seakan-akan dia tidak pernah berdoa kepada kami atas kesengsaraan yang telah menimpanya. Demikianlah ditampakkan indah bagi orang yang melebihi batas apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya telah kami binasakan generasi sebelum kamu selagi mereka lalim. Dan utusan mereka telah datang kepada mereka dengan tanda bukti yang terang, namun mereka tidak mau beriman. Demikianlah kami membalas kepada kaum yang berdosa. Lalu kami membuat kamu sebagai penguasa di bumi
sesudah mereka agar kami melihat bagaimana kamu berbuat. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada ayat nomor 9, cahaya iman yang di dunia ini menjadi pedoman petunjuk bagi perbuatan manusia ini akan berbentuk lebih terang lagi di akhirat. Bandingkanlah ini dengan surat nomor 57 ayat 12 yang cahaya iman itu disebut sebagai cahaya yang gemerlapan di depan mereka. Kemudian penjelasan pada ayat ke-10. Inilah surga orang Islam. Gambaran surga ini cukup membuktikan kelirunya ucapan orang bahwa surga orang Islam yang digambarkan dalam Wahyu Makkiyah itu bercorak pemuasan hawa nafsu. Kemudian penjelasan ayat berikutnya, yaitu pada ayat 11, ajal orang atau ajal yang di sini diterjemahkan hukuman, artinya batas waktu suatu bangsa yang kepadanya mereka diberi pertangguhan. Akan tetapi ajal berarti pula mati. Karena mati berarti berakhirnya batas waktu hidup manusia. Manusia menginginkan dan berdoa agar mereka cepat-cepat memperoleh kebaikan dan mereka tergesa-gesa. Tetapi perlakuan Allah yang penuh kasih sayang terhadap manusia tidak tergesa-gesa menghukum kejahatan mereka, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk bertobat dan melepaskan diri dari hukuman. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, demikianlah tadabbur kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.